Ijen dapat melalui Bondowoso maupun Banyuwangi dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum dari Surabaya. Jarak dari Surabaya ke Bondowoso maupun Banyuwangi kurang lebih 200 km. Jalan ini adalah jalur utara Jawa yang cukup ramai. Nah, untuk alasan urusan perut, jangan lupa mampir ke warung Pak Cip. Biasa ini langganan kawan-kawan PLN. Istimewa sih, gak cuma ada rasa khasnya, sambal tomatnya. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya kita memutuskan untuk berangkat lewat jalur Bondowoso, mengingat banyak objek pemandangan alam yang lebih menarik, alami seperti perkebunan kopi, coklat, dan lain-lain. Nah, sampai di Bukit Arak-Arak, jangan lupa lihat panorama ke bawah. Alamak. Mungkin Anda sering mendengar nama-nama Gunung Ijen atau Pantai Sukamade ya. Dua nama itu tempatnya masih dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi. Tetapi memang sebelum bertandang ke sini, kami ini tidak terlalu banyak mempunyai referensi, mengingat kita belum pernah ke sana sekalipun. Yang jelas katanya pemandangannya bagus begitu. Ya, yang penting jalan saja ke sana. Pasti ada sesuatu yang spesial sebagai kejutan akhir tahun, pikir saya waktu itu. Tapi saat kita bertandang ke sana pada bulan Desember 2012 ini, sebenarnya belum saatnya libur massal. Saya baru menyadari bahwa ada sesuatu yang nyaris banyak hal-hal yang tak terduga. Jalan yang kami lalui berkelok-kelok bertanjakan. Selain itu, ada beberapa tempat yang rusak. Tampaknya memang jarang diperbaiki oleh Pemda setempat. Hal itu menambah keasikan memakai kendaraan off-road. Apalagi kiri kanan jalan masih banyak hutan asli, yaitu hutan hujan tropis yang pohonnya aneka macam dan besar-besar. Kami terus meluncur di keheningan hutan untuk segera sampai di penginapan, yang rata-rata penginapan ini milik PT Perkebunan yang disewakan untuk umum. Karena sebentar lagi hari mulai gelap, apalagi masih ada acara lihat-lihat dan merasakan kehangatan permandian air panas, kebetulan kami dapat tempat menginap yang cukup nyaman tepat menghadap Gunung Ijen. Ya, sudah pas lah. Kami juga melintasi jalan setapak dengan tanah yang licin dan air yang menggenang di beberapa titik sehingga jalan menjadi yang licin. Akibatnya kami sering meluncur seperti drifting tanpa bisa mengendalikan kendaraan karena setir tidak merespon saat dibelokkan. Untungnya di kiri kanan adalah kebun coklat yang masih kecil dan bukan jurang, sehingga kami tidak terlalu takut akan meluncur ke jurang.
Di trek kebun coklat ini banyak parit-parit dalam yang mesti kami lindas sehingga air dan lumpur bercipratan mengotori spakbor dan juga bodi mobil. Namun hal itu malah mengasyikkan. Dasar. Tampaknya pemandian air panas ini tidak dikelola dengan baik, sehingga berkesan apa adanya, hanya berupa kolam semen seperti bak penampungan air tanpa ornamen apapun. Tanpa dikomando, spontan semua teman-teman yang dipimpin Pak Yusak dan menyemplungkan diri bermain di kolam. Apalagi waktu itu sudah menjelang maghrib, sehingga dinginnya suasana sudah dihangatkan oleh panasnya air kolam. Saya pikir waktu itu teman-teman nyemplung mumpung ada bule mandi juga. Saya sendiri suka sibuk dengan handycamnya mengabadikan momen yang sangat langka itu. Sementara ada pemandangan yang lebih menarik untuk diabadikan, yaitu air terjun yang namanya tidak ada dalam peta wisata. Bermula dari pertemuan air yang sangat jernih, mungkin air ini berasal dari pegunungan yang hutannya masih perawan, sehingga walaupun siangnya hujan, deras airnya tetap mengalir bening. Dari arah lain, cukup deras mengalir sungai yang airnya sangat keruh. Ini menandakan bahwa air berasal dari pegunungan yang sudah gundul, yang mana tanah dan lumpur terbawa arus. Hal ini menandakan hutan sudah dijarah manusia yang konon katanya sangat serakah. Dari dua pertemuan aliran sungai inilah, terjadilah air terjun yang sangat deras menghujam ke dalam bumi, entah berapa dalamnya sampai kamera pun tidak sanggup melihatnya lagi. Gunung Ijen. Gunung Ijen atau lebih dikenal dengan Kawah Ijen adalah salah satu gunung yang masih aktif sampai sekarang. Memiliki ketinggian 2.443 meter dari permukaan laut. Berdinding kaldera setinggi 300 sampai 800 meter dan telah 4 kali meletus di tahun 1796, 1817, 1913, dan 1936. Gunung Ijen terletak di sebelah timur Gunung Merapi. Di Jawa Timur juga terdapat gunung yang memiliki nama yang sama dengan gunung di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi. Berangkat pada malam hari adalah waktu yang tepat untuk menikmati keindahan Kawah Ijen. Selain asap belerangnya belum begitu tebal, juga kondisi tiupan angin sangat lemah, sehingga bau belerang yang bikin sesak napas tidak menyebar kemana-mana. Kalau waktu itu kita lagi beruntung di mana cuaca sangat baik. Selain dapat menyaksikan sunrise, juga adanya fenomena api biru, di mana api biru timbul karena gas-gas yang keluar dari dalam perut bumi yang terbakar secara sempurna. Kawasan Gunung Berapi ini terdapat pertambangan belerang, di mana mengindikasikan gunung ini masih aktif dan beraktivitas. Saat berada di kawasan Kawah Ijen, pengunjung bisa menyaksikan para penambang yang sibuk membawa tumpukan belerang di punggung mereka, menyusuri jalan yang curam dan dipenuhi oleh gas beracun yang berbahaya.
Cara penambangannya cukup sederhana, yaitu lobang-lobang kepundan dipasangi pipa besi dari perunggu, dengan maksud agar uap panas yang keluar tersebut didinginkan oleh pipa itu. Dengan pendinginan, maka uap belerang akan mencair dan membeku. Lelehan dari belerang inilah yang akan ditambang dan diangkut setiap hari. Inilah suatu karunia alam. Para penambang ini tampaknya sudah kebal dengan asap yang menyengat. Buktinya mereka tidak memakai pelindung apapun dalam bekerja. Ya, apakah mereka memang betul-betul awam dalam keselamatan, atau memang bagi mereka pelindung diri adalah barang yang sangat mewah? Wallahu a'lam bishawab. Kawah Ijen merupakan pusat danau kawah terbesar di dunia yang bisa memproduksi 36 juta meter kubik belerang dan hidrogen klorida dengan luas sekitar 5.466 hektar. Kawah yang berbahaya ini memiliki keindahan yang sangat luar biasa dengan danau belerang berwarna hijau toska dengan sentuhan dramatis dan elok. Danau Ijen memiliki derajat keasaman 0 dan memiliki kedalaman 200 meter. Keasamannya yang sangat kuat dapat melarutkan pakaian dan jari manusia. Karena ketertarikan terhadap warna hijau itu, untung saya tidak menyentuhnya.